Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ram Ramnoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu statement dari Roky Gerung ya, yang sebut cawapres Anies jadi transaksi partai politik ya. Nah, apakah benar? Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Roky Gerung sebut cawapres Anies jadi transaksi partai politik. Jakarta, CNN Indonesia. Roky Gerung menyebut bahwa Anies Baswedan telah mengantongi nama calon wakil presiden cawapres untuk mendampinginya di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun menurut Roky, nama itu belum diumumkan sebab masih ada transaksi di antara partai-partai yang belum selesai. Ada cawapresnya Anies, tapi ini kan transaksi, cawapresnya pun jadi transaksi, kata Roky di Surabaya dikutip dari Detik.com Senin 14 November. Roky heran Anies tak kunjung mengumumkan nama cawapres, padahal Nasdem telah memberikan Anies kebebasan untuk memilih cawapres. Dia pun menantang Anies untuk mengumumkan nama itu sendiri tanpa harus menunggu persetujuan partai-partai lainnya. Padahal Aniesnya kan santai saja, kenapa mesti nunggu koalisi kan? Nasdem bilang sebagai pemimpin koalisi, kami serahkan kepada Anies cawapresnya. Mestinya Anies yang pilih, bukan hasil koalisi kan? Katanya. Sementara itu, Roky juga mewanti-wanti agar relawan Anies tak terjebak pada praktik politik pragmatis. Menurut dia, relawan adalah penjaga moral. Ia mengatakan relawan berbeda dengan partai politik yang kerap diterjebak dalam posisi itu dan menyeret para pihak lain masuk ke dalamnya. Relawan itu selalu semacam penjaga moral dari calon presiden. Beda dengan partai politik itu ada pragmatisnya, dan dalam pragmatismenya seringkali kita dijebak sebelumnya untuk kepentingan partai, kata Roky. Relawan tidak boleh terjebak dalam transaksional karena relawan wilayah moral tidak boleh, transaksional tidak boleh. Diketahui Nasdem telah Anies sebagai cawapres 2024. Partai pimpinan Surya Paloh itu tengah menjajaki koalisi dengan PKS dan Demokrat. Hingga saat ini ketika partai belum secara resmi mengumumkan koalisi, PKS menyorongkan nama Ahmad Heriawan sementara Demokrat menyorongkan nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY untuk cawapres Anies. Ya. Ya, sobat sekalian, jadi memang menarik yang disampaikan oleh Roky Gerung, dan ini mau suka atau tidak suka menjadi hal yang lumrah atau jamak yang terjadi di partai politik ya. Nah, apakah yang disampaikan oleh Roky Gerung itu benar ya? Ya kita ketahui ya, dalam hal partai politik tidak mungkinlah tidak ada transaksi ya. Artinya transaksi itu ketika seseorang ataupun partai itu menjadi koalisi dalam suatu koalisi ya, tentu saja yang dipikirkan bagaimana apa yang didapat dan apa keuntungan dan kerugian ya. Jadi tidak murni ya dalam suatu partai politik, dalam alam demokrasi ini ya, tidak tidak lepas dari kata kepentingan ya. Jadi kepentingan itu yang sifatnya abadi selalu ada dalam yang selalu ada dalam partai politik, terutama juga pengusung Anies dalam hal ini. Nah, kita lihat ya, kalau apa yang disampaikan Roky Gerung itu ya benar-benar kembali lagi mengingatkan kepada koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Nasdem sendiri juga mengatakan sesuai yang disampaikan oleh Roky Gerung ya, menyerahkan cawapres itu kepada Anies ya. Nah, masalahnya hingga saat ini kenapa Anies itu tidak segera mengumumkan cawapresnya ya? Ya, yang paling rasional adalah kembali lagi ini ada transaksi di belakangnya yang dari tiga koalisi itu ya, mau tidak mau ya masih berpikiran untung rugi atau kepentingan ya. Misalnya nanti ya yang dicalonkan sebenarnya Anies sudah mempunyai cawapres yang ada di kantongnya ya, tetapi karena ganjalan ya presidential threshold ini ya 20% dan terbentuknya koalisi perempuan mau tidak mau ya,
hal yang paling dikhawatirkan ketika Anies benar-benar merealisasikan menyebutkan nama cawapres, partai koalisi yang lain, anggota koalisi ya kemungkinan akan dalam tanda kutip ngambek gitu ya. Kenapa ya? Kembali lagi, ini ada transaksi yang belum selesai di belakang layar gitu ya. Nah, misalnya Anies akan memilih AHY ya. Nah, yang akan dipikirkan oleh PKS ya kemungkinan ya mereka dapat apa gitu ya. Mengingat kalau kita melihat AHR itu juga dikadang-kadang ataupun ingin disodorkan menjadi cawapres penggandeng Anies ya. Di satu sisi Demokrat juga sama-sama ya ngepat dalam tanda kutip untuk menggandengkan AHY dengan Anies gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi tarik ulur gitu ya. Meskipun kalau kita melihat posisi cawapres itu untuk saat ini tidak benar-benar strategis ya. Kita lihat misalnya posisi cawapresnya Presiden Jokowi yang tidak mempunyai dalam tanda kutip ya andil untuk menelurkan kebijakan-kebijakan ya, hanya mewakili dan kiprahnya tidak begitu kelihatan. Tetapi kenapa ini masih dijadikan incaran ya, kemungkinan adalah posisi cawapres ini ya kemungkinan mempunyai juga powerful ketika misalnya ya presiden itu berhalangan ya, tetap ataupun tidak tetap, cawapres ini bisa maju sebagai presiden gitu ya, menggantikan presiden yang tidak bisa melanjutkan, kemungkinan ini ya. Nah sebenarnya untuk kombinasi ataupun komposisi kabinet dalam tanda kutip itu tidak begitu dilirik ya. Seharusnya ini juga harus menjadi pertimbangan bagi partai koalisi perubahan, bahwasanya kalaupun salah satunya itu harus ngalah ya, tidak mendapatkan capres, tetapi untuk komposisi kabinet itu bisa menginginkan ya tambahan yang lebih ya. Nah, ini juga memperkuat ya indikasi memang kembali lagi politik kita itu memang politik transaksional ya, artinya memang berdasarkan transaksi ya. Ketika salah satu partai itu masuk ya dalam koalisi ya, tentu saja yang dipikirkan pertama adalah kepentingan partai lebih dari kepentingan yang sesungguhnya dari partai itu adalah mengurusi rakyat. Nah, ini yang tentu saja yang tidak bisa dihindari ya dari partai ketika terbentuknya, kemudian juga kiprahnya selain kekuasaan, ini yang menjadi main function ya, ataupun fungsi ataupun tujuan dari sebuah partai. Dan ini sebenarnya sudah hal yang jamak ya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bisakah ya dalam hal ini ya posisi transaksional dalam satu momen itu diabaikan daripada ya, lebih mendahulukan ya kepentingan terbentuknya koalisi untuk kepentingan rakyat, atau kembali lagi ya mempertahankan keinginan masing-masing partai ya untuk mendapatkan jatah-jatah kekuasaan ya. Nah, ini memang sulit ya, karena sedari awal memang begitu ya dibentuknya partai untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau untuk koalisi pengusung Anies atau koalisi perubahan memang kemudian juga karakter koalisi masing-masing partai hampir sama gitu ya, untuk mendapatkan kekuasaan juga untuk sharing power ketika nanti memenangkan Pilpres di 2024. Nah sekarang juga kita yang berbicara masa relawan juga ya, bahwa relawan itu juga perlu dalam hal suksesnya pencapres dan pencapresan ya dalam Pilpres 2024 ya. Disebutkan di sini misalnya memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, relawan itu benar-benar ya mempunyai misi untuk menjaga moral ya, artinya memang benar-benar rela ya, tidak mempunyai kepentingan melainkan untuk mensukseskan ya capres yang kadang-kadang akan diantarkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Nah, ini memang ada perbedaan yang signifikan antara relawan dan partai politik. Di satu sisi relawan yang benar-benar relawan ya, nanti kalau sudah menang ya pencapresan
tidak mengharapkan ya janji-janji ataupun kue kekuasaan ya, karena relawan rela gitu ya. Nah ini beda dengan partai politik yang memang sedari awal ya mempunyai tujuan ataupun kepentingan untuk partainya sendiri dan untuk meraih kekuasaan. Makanya ini ya yang juga harus diingatkan kepada partai politik terkait tidak segera dideklarasikannya ya koalisi perubahan ini ya. We don't know exactly ya, kemungkinan juga ada skenario-skenario lain yang mungkin ditunda ya, mungkin ditunda untuk pendeklarasian ya koalisi perubahan ini ya. Dan yang saya dengar-dengar ya kemungkinan juga ada penundaan deklarasi koalisi perubahan, salah satunya ya tentu saja kita berbicara tentang nasib Nasdem di kubu istana. Kita ketahui Nasdem sekarang ini masih meskipun mendukung Anies yang itu tidak sesuai dengan keinginan istana, di satu pihak ya Nasdem masih menjadi koalisi istana ya. Ada banyak menteri yang masih menjabat di koalisi ataupun pemerintahan Presiden Jokowi. Nah kemungkinan ditunda ya tentu saja agar ya kepentingan Demokrat untuk tetap di koalisi pengusung istana itu masih jalan ya. Sebab kalaupun segera dideklarasikan ya khawatirnya nanti segera langsung didepak oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Nah ini kan juga ngeri-ngeri sedap ya. Makanya ini hal yang juga menjadi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Jokowi adalah ketika Nasdem yang sudah mendapatkan jatah di pemerintahan ternyata kok ya mau melangkah keluar dengan mendeklarasikan Anies yang memang tidak diinginkan oleh istana gitu ya. Makanya berbagai cara ya dilakukan oleh kubu istana, diantaranya bagaimana koalisi perubahan ini tidak benar-benar jadi ya, tidak jadi mencapreskan Anies atau salah satu dari masing-masing koalisi partai itu bubar dari koalisi ya, misalnya Demokrat ya karena ngebet untuk mencapreskan AHY ya dan tidak ada kepastian ya, maka diiming-iming jabat cawapres di koalisi KIB ya. Nah itu saja mungkin ya dengan pengiming-imingan seperti itu. Pun juga PKS yang kemungkinan juga tidak ada kepastian untuk mencapreskan orangnya yaitu Aher, bisa juga diiming-imingi jabatan cawapres dengan gabung bersama Gerindra gitu ya. Nah ini juga masih bisa terjadi ya, tinggal nanti ya apakah skenario ini bisa dijalankan mengingat ini adalah yang diinginkan oleh istana ya, bagaimana koalisi ini bubar dan yang ada nanti adalah calon-calon ataupun yang maju dalam Pilpres itu adalah yang benar-benar direstui atau diusung oleh istana. Nah itu yang akan skenario yang paling memungkinkan, yang rasional agar kembali lagi ya Anies itu bisa gagal nyapres ya. Nah kembali lagi ya ini juga tantangan kepada partai politik pengusung Anies yaitu koalisi perubahan ya. Kalaupun benar-benar konsisten terhadap pendapatnya untuk menyerahkan nama cawapres itu yang sudah dikantongi oleh Anies sebenarnya itu bisa diumumkan tanpa menunggu koalisi ya, kebutuhan koalisi, berarti memang benar-benar tidak ada transaksi ya. Tetapi apakah mungkin gitu ya, karena secara saat ini ya tidak mungkin lah partai politik dalam alam demokrasi saat ini itu tidak bergerak berdasarkan kepentingan partainya masing-masing, dan juga bagaimana nanti itu ya mengharapkan ya kekuasaan setelah Anies itu benar-benar menang dalam Pilpres 2024. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya, kita tunggu-tunggu. Dan apakah benar-benar ini bisa jadi tantangan, challenge bagi partai politik ke depannya ya untuk memberikan kebebasan Anies, ataupun ini akan kembali lagi ya akan dideklarasikan koalisi perubahan itu di akhir atau the last minute ya dalam pendaftaran ya Pilpres dan
Pilpres, Capres dan Pilpres 2024. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari transaksional partai ini untuk untuk kepentingan partainya masing-masing. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.